ini yang terjadi. Dan akhirnya terjadilah kongres luar biasa yang dilaksanakan di Kampar Riau Ya, bulan Juni. Itu kan, itu kalau tidak salah itu KDK pertama. Ini kan kalau tidak salah itu KDK pertama tahun 23 Februari kan? Iya. Memundurkan pelaksanaan Kongres luar biasa RP3D Pekanbaru dari April ya, ke Kampar Riau, Kampar Riau. Ya, akhir Mei, ya. Awal Juni. Nah, sedangkan sekarang saya tanya, kapan diumumkan KLB di Kampar Riau itu? Kok tiba-tiba ada pengunduran jadwal pelaksanaan? Ya, saya tahu bro sih tidak pernah dapat informasi itu. Terus harusnya ya bulan Mei ya katakanlah diundur menjadi bulan Juni karena kalau tidak salah bertepatan dengan Ramadan kan? April. Ya April ya. Nah, April, Mei. Nah, kemudian menjadi bulan Juni lah gitu ya. Karena Ramadan, Idul Fitri gitu kan. Kenapa itu tidak dilaksanakan kongres? Ya. Kenapa itu dilaksanakan KLB? Nah, dan yang lebih fatal lagi, ya, yang lebih fatal lagi, KLB di Kampar Riau bulan Juni tahun 2022 yang sudah lewat ya dari bulan Mei, tidak ada penegasan kembali, pengangkatan kembali atau pengukuhan pelaksana ketua umum PPINI. Pejabat ya? Iya, karena ketua kita harus taat dengan periodisasi. Jadi dari awal-awal selalu saya sebutkan, suksesnya organisasi itu sukses program kerja, konsolidasi organisasi, sukses program kerja organisasi, sukses periodisasi organisasi. Di dalam periodisasi organisasi ini ada kaderisasi. Gitu. Lalu sebelum jauh Bang Eki, ya, kalau menurut Bang Eki, kalau saya udah beberapa kali ngobrol dengan beberapa narasumber, kalau KDK itu menurut narsum yang Ros wawancarai, itu kan bersifat fresh major, ada sesuatu yang sesuatu lah yang terpaksa harus dikeluarkan KDK. Berarti kan KDK itu tidak tidak bisa seenaknya, kayak surat menyurat biasa aja kan, mau tiap bulan bisa bikin. Ya makanya saya sampaikan, lahirnya KDK itu secara internal idealnya itu harus disetujui oleh rapat pleno PPINI. Nah, saya nggak tahu ya, ada apa tidak. Ya. Kemudian, kalau untuk mengundurkan atau memindahkan tempat pelaksanaan kongres, kita lihat di pasal 12 anggaran rumah tangga. Itu bisa dilakukan kalau kongres sebelumnya itu tidak memutuskan tempat penyelenggara kongres berikutnya. Sementara di 2019, konkret sudah diputuskan bahwa Jawa Barat sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Kongres INI yang ke-24. Ya, betul. Dan kemudian di RP3YD berikutnya malah ditekankan kembali dengan adanya spanduk, ya kan? Nah, bahwa Kongres nanti yang dilaksanakan di Jawa Barat itu Kongres yang damai dan seterusnya. Ya, ada penegasan penguatan kembali. Terus kenapa tiba-tiba ada KDK ya yang memindahkan tempat? Ketiga. Berarti ketiga dong. Ya. Yang pertama kan memindahkan waktu RP3YD KLB Pekanbaru. Yang kedua memundurkan Kongres sampai akhir tamat-tamatnya Desember. Berarti yang ketiga. Berarti enteng keluarin KDK. Itulah. Jadi tidak bisa ya kita itu berpikir. Saya nggak tahu ya siapa orang-orang yang ada di sekelilingnya ketua umum ya yang periode lalu itu, sehingga tidak ada yang bisa menjaga ya. Harusnya kan dijaga. Kalau ini satu kesalahan. Kang Bro, menariknya gini. PP mengeluarkan KDK itu enteng, gampang lah. KDK 1, KDK 2, KDK 3. Nah, gimana? Apakah itu sudah memang harus diterima atau bisa tidak dilakukan sebuah penolakan atau protes? Kok kenapa harus ada KDK lagi, KDK lagi, KDK lagi? Nah, kita mau atur, kita mau buat organisasi ini nyaman, tertib, ya, atau tidak. Kalau kita mau memanage organisasi ini secara profesional, ya, tentu ada pendelegasian kewenangan,
ada aturan-aturan yang memang diposisikan pada tempatnya gitu. Kita tidak mau ada satu keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa ya, tanpa ada check and recheck gitu kan. Kalau di bahasa aktanya itu, di zaman saya dulu jadi asistennya Ibu Tien Norman Lubis, sebelum salinan keluar itu harus nge-call dulu. Jadi dibaca kata per kata ya, kalimat per kalimat, alinea per alinea ya. Nah, sehingga rangkaiannya itu nyambung apa tidak gitu loh. Termasuk juga produk surat-surat ya. Apalagi itu yang berkaitan dengan hal-hal yang strategis termasuk KDK. Tidak bisa KDK itu hanya keputusan ketua umum dan sekretaris umum saja. Tidak bisa. Itu kan KDK pertama itu kalau tidak salah alasannya kan COVID. Ya. Itu tahun 2022 keluarnya. 2022 bulan Februari ya, minggu keempat. Iya. Betul kan? Sementara COVID sudah reda di 2021. Bahkan RP3YD Batu Malang dihadiri hampir 2.000 orang. Ya. Kenapa KDK pertama itu tidak dilakukan sebelum prakongres yang seharusnya nih di Batu Malang bulan November 2021? Kenapa? Ya. Kenapa? Kenapa kok dibiarkan gitu? Nah, jadi kalau kita ini baru bicara tentang apa sih mekanisme kepemimpinan yang berimbang gitu. Jadi kita bukan dengan otoritas yang sebesar-besarnya yang diberikan kepada ketua umum oleh Kongres. Tidak. Di anggaran dasar itu sebenarnya yang cukup baik ya, walaupun karena kondisi kekinian dengan jumlah yang begitu banyak sudah tidak layak. Sekarang siapa yang bisa menyangkal kalau Kongres dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung dibandingkan dengan e-voting nasional ya? Kalau kita mau jujur ya, dan cita-cita saya ya, cita-cita kita semua kalau menurut saya itu e-voting nasional. Tetapi e-voting nasional itu harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu sudah ada aturan yang mengakomodir. Nah, di kita belum bisa. Pak Menteri juga bilang kemarin, anggaran dasar IN itu mesti dirubah karena mereka masih one man one vote. Nah, Pak Menteri aja paham, bukan kalimatnya. Oh, kita nggak mau tahu dengan ADART, nggak ada urusan kita sama ADART. Oh, itu salah. Itu yang iya, kalau Pak Menteri itu oke. Balik lagi ke KDK. Berarti KDK itu sesuatu pasal yang tidak dengan mudah untuk dapat dipergunakan dong seharusnya. Kalau tidak bisa, bro. Kalau tadi Bang Eki bilang itu kan mekanismenya harus 2 bulan. Tapi selama ini hanya 1 bulan selesai, 1 bulan selesai. Iya, KDK pertama minggu keempat Februari 2021. Ya. KDK kedua tanggal 24 Maret tahun 2021. 2022 ya. 23 Februari 2022. Februari ke Maret. 1 bulan kan? Nah, kemudian KDK yang ketiga itu bulan September tahun 2022. Cuma 1 tahun. Ya, dalam setahun. Itu yang ketiga ya. Nah, dengan alasan ada surat dari Baca Ketum pengusulan tentang segala macam lah gitu ya. Nah, terus ada lagi KDK keempat di bulan November. Jadi September ke November 1 bulan. September, Oktober, November 2 bulan. Dari bulan September ke November. September, Oktober, November 2 bulan. Iya kan? Coba. Ada apa ini? Tapi